waktu-waktu yang bagi saya apabila bersalawat sangat luar biasa. Adapun waktu-waktu itu adalah waktu-waktu malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan rezeki, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengenai waktu yang baik untuk bersalawat, dalam video ini insya Allah akan saya bahas tentang pengamalan saya, pengalaman saya, dan apa yang saya rasakan ketika waktu-waktu yang saya gunakan untuk bersalawat itu dampaknya kepada saya akan saya ceritakan kepada antum semua. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, bersalawat itu tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Artinya sepanjang tempat itu bersih, tempat itu bagus, boleh bersalawat, dan waktunya pun boleh kapan saja. Nah, asal kita tahu adabnya, tahu sopan santunnya. Nah, bukan berarti di mana saja termasuk di itu bukan seperti itu. Artinya di tempat yang misalnya di pekerjaan, di tempat terbuka, bahkan kalau saya di mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi pada malam hari ini saya menceritakan waktu-waktu yang bagi saya apabila bersalawat sangat luar biasa. Adapun waktu-waktu itu apabila kita ingin bersalawat dan salawat kita itu rasanya luar biasa adalah waktu-waktu malam hari. Jujur, saya biasanya waktu muda itu bersalawat cari waktu-waktu aman. Maksudnya waktu-waktu aman tuh gimana? Misalnya pagi hari, tengah hari, dan sore hari, malam pun setelah isya. Nah, tapi menurut guru saya ada waktu bersalawat yang mana kita akan merasakan manfaat yang luar biasa, rasa hati yang luar biasa, dan setelah bersalawat itu sukar diceritakan, insya Allah antum akan merasakannya. Terus kapan waktunya? Nah, waktu yang luar biasa itu, ini menurut pengalaman saya, yaitu di waktu jam 1 sampai jam 4, atau boleh dikatakan jam 1 sampai sholat subuh, masuk sholat subuh. Itu waktu-waktu di mana apabila kita bersalawat, insya Allah getaran hati kita ini akan lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ada daripada guru saya mengatakan beliau itu
Kalau di atas jam 12, beliau akan buka pintu, terus turun ke tanah, bukan di rumah. Terus turun ke tanah, beliau bersalawat kepada Rasulullah SAW, salawat Jibril, terus melihat ke langit. Kata beliau, rasa hati ini beda. Terkadang di dalam hati kita ada kesedihan, ada masalah. Ya, yang namanya orang hidup tidak ada yang tidak punya masalah, ya. Ada masalah keluarga terkadang, ada masalah keuangan, ada masalah karir, ada masalah macam-macam yang kalau kita sebutkan mungkin satu malam penuh masalah kita ini tidak kelar-kelar. Maka kata beliau, apabila kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, apalagi biangnya salawat Jibril sambil kita melihat ke atas langit di waktu malam, luar biasa hati kita menjadi tenang, damai, seolah-olah kita tidak punya masalah, yang berarti seolah-olah kita tidak punya beban pikiran. Sehingga kata beliau, apabila sudah pagi, otak kita akan menjadi fresh dan pemikiran kita, apapun yang kita kerjakan serasa nyaman. Kan kunci orang sukses itu salah satunya akalnya bagus, badan sehat, sehingga apa yang terjadi sangat berpengaruh kepada pekerjaan kita. Kembali lagi ke saya. Jadi saya mencoba sekitar jam 1 bangun untuk bersalawat. Nah, jadi yang saya kerjakan itu sekitar jam 1 bangun untuk bersalawat, salawat dulu 1000 kali, salawat Jibril, terus kita sambung dengan istighfar, terus dengan basmalah 1000 kali. Itu salawat, istighfar, basmalah itu 1000 kali. Kalau misalnya lagi ada kesempatan lagi, kita istighfar lagi 1000 kali. Salawat lagi, istighfar, baru basmalah. Itu saya, ya. Jadi salawat, istighfar, basmalah, salawat, istighfar, basmalah. Nah, terus di mana tempatnya? Kalau saya cukup di rumah saja, tapi sesekali saya keluar rumah, terus melihat ke atas langit. Memang manfaatnya luar biasa. Terkadang mohon maaf, bukannya saya menyombongkan diri, ada beberapa dari anak saya, anak angkat ya, bukan ini. Jadi yang dari luar daerah kan tidak bisa bersilaturahmi nih ke sini. Jadi minta doanya ini. Ya saya mendoakannya, kata saya, insya Allah saya doakan jam 12 malam ke atasnya. Jadi waktu itulah kita berdoa. Ya terus terang saja, yang namanya kita orang biasa terkadang berdoa bisa dikabulkan, bisa tidak. Nah, terus apa hubungannya dengan kita bersalawat jam-jam 1 ke atas tadi? Dikala itu kan banyak nih orang-orang yang masih tidur, orang-orang yang kalau saya ibaratkan 10 orang saja, 10 orang, saya yakin 5 ini sudah pasti tidur, tinggal 5 aja lagi. Bisa-bisa lebih, bisa-bisa 8 orang yang tidur, tinggal 2 orang saja lagi. Makanya disitulah
letak kita berdoa itu, apalagi kita sholat tahajud berdoa, itu sangat luar biasa waktu-waktu itu. Bahkan saya yakin tidak hanya dua orang ini saja, bahkan tinggal atu-atunya tinggal satu aja lagi yang bangun dari 10 orang itu. Kan enak-enakannya tidur tuh jam segitu. Nah, kita bersalawat, berzikir, istighfar, baca basmalah. Kalau bisa ditambah dengan tahajud, luar biasa. Saya yakin daripada saudara sekalian yang menonton video ini insya Allah punya masalah, banyak masalah. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang pelajar punya masalah tentang pelajarannya, coba saja bersalawat di jam 2, jam 1, dan terus bersalawat, insya Allah hafalan kamu akan cepat. Bagi saudara sekalian yang pengen mencari jodoh, insya Allah doa-doa kita akan cepat diijabah Allah, dikabulkan Allah. Bagi saudaraku sekalian yang terlilit hutang, mudah-mudahan cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudaraku sekalian, ayahanda, bunda, dan lain sebagainya yang sakit, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan segala penyakit dan mudah-mudahan disehatkan seperti sedia kala, seperti yang kemarin-kemarin. Dan apabila kita dengan yakin bersalawat, beramalan di jam itu, artinya tadi orang-orang sudah tidur, kita masih saja meminta, kita masih saja memuji Rasulullah dan lain sebagainya, insya Allah di situ hati kita menjadi tenang. Apabila kuncinya hati sudah tenang, insya Allah pikiran tenang, insya Allah badan menjadi sehat, insya Allah pekerjaan akan serasa mudah kita kerjakan. Dan yang terpasti dan yang terpenting di situ kita yakin bahwa apabila kita bersalawat, maka syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir itu yang terpenting. Ingat, itu yang terpenting. Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan nantinya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.